I'm a big, big girl in a big, big world. It's not a big, big thing if you leave me. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widyah Nopitasari dengan NIM 2081900103. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian analisis regresi. Apa itu analisis regresi? Nah, analisis regresi merupakan suatu metode atau teknik analisis hipotesis penelitian untuk menguji ada tidaknya pengaruh antara variabel satu dengan variabel lain yang dinyatakan dalam bentuk persamaan matematik atau regresi. Terdapat dua jenis dasar regresi, yaitu regresi linier sederhana dan regresi linier berganda. Regresi linier sederhana menggunakan satu variabel independen untuk menjelaskan atau memprediksi hasil dari variabel dependen Y. Sedangkan regresi linier berganda berfungsi untuk mencari pengaruh dari dua atau lebih variabel independen atau variabel bebas disebut dengan variabel X terhadap variabel dependen atau variabel terikat disebut dengan variabel Y. Dengan demikian, secara sederhana dapat dikatakan bahwa apabila kita ingin mengetahui atau ada tidaknya pengaruh satu variabel X terhadap variabel Y, maka digunakan analisis regresi sederhana. Sementara apabila kita ingin mengetahui pengaruh dua variabel X atau lebih terhadap variabel Y, maka digunakan analisis regresi linier ganda. Baiklah, di sini kelompok kami akan menjelaskan bagaimana menghitung analisis regresi menggunakan software. Software seperti apa yang akan kami gunakan? Nah, berbicara tentang software, artinya jika kita ingin mencari analisis regresi, berarti kita butuh data. Berarti kita harus mempunyai data terlebih dahulu. Nah, untuk mengenai data dan bagaimana kami mendapatkannya akan dijelaskan oleh rekan saya Ramadini. Kepada Ramadini, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Widyah Nopitasari. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan. Di sini saya dan rekan saya mengambil judul pengaruh penerapan model pembelajaran reciprocal teaching terhadap peningkatan kemampuan komunikasi matematis peserta didik di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Jambi. Skripsi ini dibuat oleh Umi Aishi dengan NIM 161382 dari Program Studi Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Baiklah, data yang akan kami ambil yaitu jadi data yang kami ambil yaitu berdasarkan nilai tes. Jadi di sini nilai tes yang pertama ini adalah kelas eksperimen, yaitu variabel X, dan kelas kontrol variabel Y. Nah, di mana kelas eksperimen ini adalah kelas yang diberi perlakuan, kemudian kelas kontrol itu kelas yang tidak diberi perlakuan. Di sini ada 20 sampel. Itu yang pertama, ada nomor responden yang pertama dengan nilai tes kemampuan komunikasi matematisnya yaitu 83 di kelas eksperimen dan kelas kontrol yaitu 50. Kemudian yang kedua itu di kelas eksperimennya juga sama 83 dan kelas kontrolnya 41. Kemudian yang ketiga itu ada kelas eksperimennya dengan nilai 91, kemudian kelas kontrolnya 50. Dan yang keempat itu kelas eksperimennya nilainya 83 dan kelas kontrol 41. Nah, begitu seterusnya sampai ke sampel yang ke-20. Nah, selanjutnya di sini kita akan mencari
bagaimana perhitungan analisis regresi, yaitu kita akan melihat apakah terdapat pengaruh dari judul yang telah diberikan tadi. Nah, di sini kita akan melihat atau melakukan perhitungan menggunakan aplikasi, yaitu aplikasi Excel. Nah, aplikasi itu atau perhitungan menggunakan aplikasi Excel akan dijelaskan oleh Atia Yumna. Kepada Atia Yumna, saya persilahkan. Nah, oke, baiklah. Terima kasih kepada Saudari Ramadini. Nah, jadi di sini saya akan melanjutkan materi dari Ramadini, yaitu kita masuk ke langkah-langkah bagaimana sih cara menghitung data yang ada di skripsi tadi. Nah, adapun rumus yang kita gunakan ialah kita menggunakan analisis regresi. Nah, langsung saja kita masuk ke langkah-langkah atau cara mengolah datanya atau menganalisis datanya. Jadi, data yang tadi sudah saya pindahkan ke Microsoft Excel. Nah, datanya itu kan ada 20 dengan kelas eksperimen dan kelas kontrol. Langkah selanjutnya, kita masuk ke menu data. Kemudian data analyze. Kemudian kita cari regression ini, lalu kita klik OK. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Di sini disuruh memasukkan input nilai Y. Nilai Y di sini pada data yaitu kelas kontrol. Berarti nilai ini kita ambil semua. Kemudian untuk input X, di sini X-nya adalah kelas eksperimen, berarti seluruh kelas eksperimen ini kita ambil datanya. Setelah itu, kita klik OK. Nah, ini adalah hasil dari data yang ada di skripsi tadi. Ini adalah outputnya. Nah, seperti ini. Kemudian, untuk penjelasan dari output ini akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Edi Firtiani. Silakan kepada Saudari Edi Firtiani. Baik, terima kasih kepada Saudari Atia Yumna. Di sini saya akan menjelaskan hasil output regresi linear sederhana yang telah dijelaskan oleh Atia Yumna. Nah, di sini ada summary output, yang mana ini ada beberapa tabel. Nah, di sini ada regression statistik. Nah, yang pertama di sini multiple R, terus di sini R square, terus adjusted R square, standard error, dan observation. Nah, di sini multiple R-nya itu 0,023576, terus R square-nya itu 0,000556, adjusted R square-nya itu min 0,05497, terus standard error-nya 15,16922, dan observation-nya 20. Nah, kemudian di sini ada ANOVA. Nah, di sini ada beberapa kolom. Yang pertama di sini ada DF atau degree of freedom atau yang disebut dengan derajat bebas. Nah, kemudian di sini ada SS atau sum of square atau jumlah kuadrat. Terus di sini ada MS atau mean of square atau rata-rata jumlah nilai kuadrat. Nah, di sini ada F yang dikenal dengan F hitung dalam pengujian hipotesa. Terus di sini ada signifikan F atau taraf nyata. Nah, kemudian di sini ada output lainnya. Ada intercept dan X variable 1. Di sini ada koefisien, standar error, t-stat, terus t-value,
dan lain-lainnya. Nah, untuk melihat datanya, untuk melihat hasilnya, kita lihat yang pertama ini dari R-square. Jadi R-square ini adanya 0,000556. Nah, artinya variabel X dapat dijelaskan sebesar 0,005% oleh variabel Y. Terus di sini ada F hitung sebesar 0,011001. Nah, di mana F hitung ini jika lebih besar dari F tabel maka signifikan. Nah, di sini ada signifikans F sebesar 0,9214091412. Artinya variabel independennya berpengaruh terhadap dependen. Kemudian di sini kita lihat koefisiennya untuk X-nya ini min 0,03104. Terus di sini ada T hitungnya sebesar min 0,1000515 dan di sini ada p-value sebesar 0,921409. Nah, di mana ini kurang dari 5%. Artinya signifikan. Jadi, atau variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm a big